Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu siang hari ini? Sehat Ibu. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya ibu ucapkan terima kasih atas kesukarelaan Anda semua yang berkenan hadir untuk melaksanakan proses konseling kelompok kita pada siang hari ini. Sebelumnya ingat kan pertemuan minggu lalu kita membahas bahwasanya kita akan melaksanakan yang namanya konseling kelompok. Oke, yang juga sudah ibu bahas kemarin bahwasanya dalam pertemuan kali ini kita akan membahas masalah kita yang sekiranya sama kemarin, yaitu mengenai kepercayaan diri. Bagaimana masalah yang kita miliki dan bagaimana cara kita mengatasinya. Nah, ibu ingatkan lagi bahwasanya konseling kelompok ini kita harus sama-sama menjaga rahasia. Jadi cukup di sini aja, di ruangan ini saja kita membahasnya. Jangan nanti keluar, jangan sampai diceritakan lagi ke teman yang lain. Ibu minta juga Ananda ibu bisa aktif dan mau bekerja sama untuk menyampaikan pendapatnya supaya kita sama-sama mendapatkan penjelasan ataupun penyelesaian masalah secara bersama-sama pula. Baik, bisa Ananda semuanya? Bisa Ibu. Oke, ada yang ingin mau ditanyakan? Tidak. Cukup? Oke. Baik, jika sudah cukup, bagaimana? Apakah sudah siap untuk melaksanakan konseling kelompok kita pada siang hari ini? Siap Bu. Oke, baik, ibu mulai ya. Jadi kita kan hari ini akan membahas ataupun ingin menyelesaikan permasalahan kita bersama mengenai kepercayaan diri, gitu ya. Jadi ibu contohkan dulu deh permasalahan yang mungkin pernah ibu alami seusia anak-anak ibu waktu ibu SMA kemarin, ya. Ibu itu berada di salah satu kelas program lah gitu. Nah, ibu di situ lumayan kurang percaya diri saat itu karena teman-teman ibu sangat-sangat wah lah gitu. Jadi ibu kadang-kadang ya kalau misalnya temannya udah tampil semua baru ibu yang maju, ibu kayak biarlah mereka dulu, nantilah kalau udah ada giliran ibu baru ibu maju. Tapi dalam berkembangnya waktu, proses belajar gitu ya, alhamdulillah itu tuh bisa berubah dan ibu harap kita juga sama-sama bisa melakukan perubahan tersebut. Oke, itu salah satu contoh permasalahan ibu saat SMA dulu. Nah, kira-kira anak-anak ibu bagaimana? Apakah ada permasalahan mengenai kepercayaan diri itu? Mungkin bisa disampaikan nanti secara bergiliran. Jadi kita semuanya menyampaikan gitu ya permasalahan kepercayaan diri. Kira-kira dari mana dulu yang mau menyampaikan? Dari saya Pak. Oke, nanti dari Sasa bergiliran terus sampai ke Iva ya. Oke, baik, kepada Sasa ibu persilakan. Oke, kalau saya Bu sering kayak ngalamin saya tuh takut berdiri di depan kelas atau menjelaskan presentasi itu Bu. Karena saya takut salah, takut diejek seperti itu Bu. Oke, berarti kalau Sasa takut tampil atau presentasi di depan kelas gitu ya Sasa. Ini terjadi saat ini atau udah dari kelas 10 kemarin Bu? Udah dari kelas 10 kemarin. Oke, berarti dari kelas 10 kemarin sampai saat ini gitu ya. Oke, terima kasih Sasa. Selanjutnya Opi. Kalau saya Bu, saya tuh sering membandingkan diri saya dengan teman-teman yang lebih hebat gitu Bu. Gitu. Itu merasa lebih kurang percaya diri karena saya menganggap teman-teman saya itu lebih hebat daripada saya Bu. Gitu, berarti Opi membandingkan ini dalam konteks belajar gitu ya. Iya. Oke, berarti membandingkan dengan teman yang lebih pintar atau yang lebih hebat lah gitu ya. Oke, baik, terima kasih Opi. Selanjutnya Bila, bagaimana Bila? Oke Bu, kalau dari saya sendiri mungkin saya itu lebih takut gitu Bu untuk menyampaikan pendapat waktu sedang diskusi atau gitu Bu. Karena saya takut salah aja Bu, nanti diajak sama teman-teman. Jadi Bila takut menyampaikan pendapat saat diskusi karena takut diejek sama teman jika salah, begitu ya Bila? Oke,
Oke Bila, terima kasih Bila. Selanjutnya Iva. Kalau saya Bu, misalnya lagi ada diskusi di kelas, kalau misalkan teman saya sudah maju ya sudah, nanti udah biar teman saya aja yang menyampaikan. Jadi kalau saya menyampaikan di sini. Oh begitu. Sebenarnya Iva sudah tahu gitu dengan yang ingin ditampilkan di presentasikan. Oh gitu. Tapi jika teman ada yang sudah maju sudah cukup kita. Berarti kurang lebih sama ya dengan kasus Ibu waktu SMA kemarin ya. Oke, baik Ibu sudah kurang lebih mengetahui nih bagaimana permasalahan yang tentang kepercayaan diri yang dialami Sasa, Oki, Bila, dan juga Iva. Sepertinya yang Ibu tangkap tadi, permasalahan Sasa dan Bila ini seperti ada hubungannya gitu. Sasa yang takut bicara di depan kelas dan juga Bila yang takut menyampaikan pendapat saat diskusi. Ini kan juga konteksnya dengan teman ya, teman kelas ya Bila ya. Nah, berarti itu kan ada hubungan di mana anak-anak Ibu ini takut akan penilaian dari orang lain atau dari temannya lain. Apakah benar begitu, Bila? Iya Ibu. Oke, berarti di sini ada namanya koneksi ataupun dari permasalahan anak-anak Ibu ini ada hubungannya. Oh, ternyata dari pengalaman saya yang begini terhubung juga dengan masalah teman gitu. Oke, berarti tadi dari permasalahan Sasa dan juga Bila, apakah Ananda semuanya setuju? Sasa? Setuju. Kalau Saya Opi? tidak setuju Bu. Bila? Saya tidak setuju. Kalau Iva? Saya kurang setuju sih Bu. Kenapa? Saya lebih takut untuk memulai pembicaraan daripada dinilai orang sih. Berarti kalau pandangan Iva, penilaian dari orang lain itu tidak terlalu mengganggu Iva dalam menyampaikan ataupun dalam kepercayaan diri Iva, begitu ya? Saya lebih takut untuk memulai pembicaraan begitu. Oke, baik, terima kasih Anda semua. Berarti di sini kita terlihat gitu ya bahwasanya kita sama-sama memiliki pandangan masing-masing. Terlihat dari Sasa, Opi, dan Bila itu sependapat bahwasanya kepercayaan diri ini berhubungan dengan penilaian dari orang lain. Sedangkan kalau Iva, menurut Iva itu lebih dari mana awal kita memulainya saja gitu ya, bukan dari penilaian orang lain. Oke, terima kasih pendapatnya Nanda Ibu semua. Baik, pada Opi, giliran Opi untuk menceritakan lebih terhadap contoh masalah percaya dirinya Opi. Bu, kalau saya merasa kalau nilai saya tuh lebih rendah dari teman-teman yang lain Bu. Misalnya kayak di pelajaran IPK bahasa Inggris saya menilai bahwa saya sering mendapatkan nilai pada data itu rendah Bu. Jadi saya merasa saya itu lebih tidak pintar dari teman-teman yang lain Bu. Oke, begitu Opi. Berarti dari pandangan Opi bahwasanya jika nilai Opi lebih rendah dari teman-teman yang lain, itu menandakan bahwa Opi tidak pintar. Seperti itu ya Opi. Oke Opi. Itu menurut pandangan Opi. Kira-kira bagaimana teman-teman yang lain terhadap pandangan Opi? Apakah setuju atau ada bantahan terhadap hal tersebut? Dan mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ya Bu. Oke, Sasa silakan. Menurut saya tidak juga sih Bu ya, karena kan kemampuan orang lain berbeda-beda. Ada yang bisa seperti ini, ada yang bisa seperti ini. Mungkin seopinya ada kemampuan yang berbeda seperti itu Bu. Oke, baik, terima kasih Sasa. Oke, selanjutnya Bila. Saya setuju Bu dengan pendapatnya Sasa, karena tidak semua orang pintar dalam hal akademik, tapi mungkin Opi mempunyai bakat lain mungkin seperti itu Bu. Oke, baik, terima kasih Sasa, Bila. Oke, selanjutnya Iva. Bagaimana Iva? Kalau menurut saya Bu, kalau nilai itu bukan satu-satunya untuk mengukur kemampuan kita ya. Ada hal lain yang bisa mengukur kemampuan kita sendiri, bukan hanya nilai aja. Oke, baik, terima kasih pandangannya teman-teman. Semoga itu bisa menjadi pandangan baru kepada Opi. Baik, terima kasih kepada Opi dan Bila atas pendapatnya terhadap permasalahan Sasa. Selanjutnya, apakah Iva ingin menyampaikan pendapatnya terhadap masalah Sasa? Saya juga sering merasa kurang percaya diri sih Bu.
kasih atas pandangan Ibu. Baik, terima kasih atas pendapat-pendapat dari anak-anak Ibu semua mengenai pandangan terhadap bagaimana sih percaya diri tadi. Nah, selanjutnya Ibu juga mau anak-anak Ibu mengulik lagi. Nah, tadi kan kalau Opi bilang dia kurang dalam pelajaran gitu ya, dalam matematika di kelasnya dan membandingkan dengan teman yang lain. Coba sekarang Ibu mau Ananda kita buat berpasangan aja gitu ya. Bisa Sasa dengan Opi, Bila dengan Iva. Coba didiskusikan dulu lah bersama teman untuk kira-kira apa sih kelebihan yang saya miliki. Sebenarnya saya punya apa tapi saya nggak sadar. Mungkin Opi punya suatu kelebihan yang Opi nggak tahu, ternyata Sasa sadar Opi punya kelebihan tersebut. Ibu kasih waktu 1 menit untuk berdiskusi. Nanti kita kembali lagi ke guru besar untuk menyampaikan pendapatnya mengenai kelebihannya. Bisa? Bisa, Ibu. Oke, kita mulai dari sekarang. Jadi menurutmu apa kelebihan Nusa? Kalau aku sih, kelebihan aku tuh aku cukup teliti orangnya, Pi. Berarti kalau mengajarkan sesuatu itu cukup teliti. Iya, kalau Pi apa? Kalau aku sih lebih suka membantu teman-teman yang lain. Jadi kalau ada kesulitan aku lebih suka membantu mereka. Berarti kita mempunyai kelebihan juga nih, Pi. Iya, meskipun ada kekurangan. Kamu apa kelebihan kamu, Bil? Apa ya? Kalau dari aku sendiri mungkin lebih mempunyai ide sih setiap ada apapun itu gitu. Jadi aku lebih menuangkan ide. Jadi kamu punya banyak ide ya. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Kalau kamu? Aku suka mendengarkan orang sih. Aku bisa mendengarkan cerita orang. Aku adalah pendengar yang baik. Oh, oke. Berarti kamu itu pendengar yang baik gitu ya, kalau cerita. Jadi kalau kamu cerita sama aku bisa aja. Baik, Ananda sudah kembali kepada kelompok besar ya, dari kelompok-kelompok kecil yang sudah membahas mengenai kelebihan ataupun kemampuan yang awalnya tidak disadari oleh masing-masing anggota. Baik, coba bisa disampaikan terlebih dahulu dari Sasa, apa kira-kira kelebihan dari Sasa? Kalau saya kelebihannya ternyata saya tuh kayak cukup teliti terhadap tugas-tugas gitu. Teliti dalam mengerjakan tugas gitu ya Sasa. Oke, terima kasih Sasa. Selanjutnya Opi. Nah, kalau saya Bu suka membantu teman Bu. Nah Bu, contohnya waktu itu saya ingat waktu SD Bu, dulu ada kejadian. Opi, mohon maaf Opi, Ibu salah sedikit gitu ya. Nanti kita akan bahas menyampaikan ceritanya lebih detail, tapi Ibu di sini minta sebutkan saja terlebih dahulu. Boleh diulangi lagi Opi, kelebihan Opi? Kalau saya lebih suka membantu teman yang lain. Membantu teman yang lain ketika ada yang kesusahan gitu ya. Oke, baik, terima kasih ya Opi. Baik, Ananda semua, dari pendapat yang sudah disampaikan, yang sudah kita coba cari gitu kan, permasalahannya apa dan cara penyelesaiannya seperti apa, Ibu fokuskan kembali bahwasanya awalnya tadi Ananda semua ada yang merasa takut salah, takut dibandingkan dengan orang lain, takut dinilai oleh orang lain, dan juga takut memulai gitu ya, takut memulai meskipun sebenarnya persiapannya sudah matang gitu. Jadi itu kan pikiran-pikiran tersebut tentunya belum tentu benar-benar terjadi. Jadi kira-kira bagaimana Ananda Ibu semua memikirkan apa kira-kira satu langkah kecil yang bisa Ananda lakukan gitu untuk merubah pikiran yang belum pasti itu menjadi suatu pikiran yang lebih rasional. Kira-kira dari mana dulu yang ingin menyampaikan pendapat? Baik, kepada Sasa dipersilakan. Kalau saya itu mungkin kayak mencoba dengan hal yang baru, aku berani walaupun itu belum yakin, contohnya kayak mencoba untuk presentasi lalu walaupun belum yakin kayak gitu. Oke, baik, terima kasih Sasa. Selanjutnya Opi. Kalau Opi dari bagaimana? Kalau saya setelah mendengar pendapat-pendapat dari teman-teman yang lain, saya mungkin akan mencoba mengurangi membandingkan diri saya dengan teman-teman Bu, karena setelah itu saya menyadari bahwa nilai itu tidaklah segalanya Bu. Oke, baik, terima kasih Opi. Selanjutnya Bila. Kalau dari saya sendiri ya Bu, mungkin saya harus berani memulai dan mencoba walaupun belum tentu pendapat saya ini benar ataupun ya benar,
Tapi saya harus berani saja memulainya dulu. Oke, baik, terima kasih Dila. Selanjutnya terakhir, Iva, bagaimana Iva? Satu langkah kecilnya Iva. Saya akan mencoba untuk memulai percakapan dan jika saya punya ide walaupun yang lain sudah menyampaikan pendapatnya maka saya akan menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih kepada Ananda semua yang sudah mencoba ya untuk membuat satu langkah kecil untuk mengubah pikiran yang kurang rasional tadi menjadi lebih rasional.